Halo sahabat edukasi, berjumpa lagi dengan saya, Gunawan, dalam video pembelajaran edukasi. Sebelum kita mulai, saya mau tahu nih, gimana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga baik-baik semua ya. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, harapannya, setelah menonton video ini, teman-teman semua dapat mengetahui apa itu Project Based Learning dan bagaimana sintaks pelaksanaannya. Project Based Learning merupakan sebuah strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan masalah di dalam kehidupan nyata sesuai dengan tema atau topik yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian dilakukan eksperimen atau penelitian untuk memecahkan masalah tersebut dengan konsep, prinsip, dan pengetahuan yang dimiliki peserta didik sehingga menghasilkan produk nyata yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Project Based Learning dimulai dengan menentukan pertanyaan mendasar untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan juga ide dari peserta didik mengenai tema proyek yang akan diangkat. Nah, kemudian sintaks dilanjutkan dengan mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dapat berisi tentang aturan, pemilihan, aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin digunakan serta mengetahui alat dan bahan yang tepat yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan proyek. Sintaks kemudian dilanjutkan dengan menyusun jadwal pengerjaan proyek. Aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini antara lain, yang pertama yaitu membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, dan yang kedua membuat deadline penyelesaian proyek. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan proyek. Selanjutnya, masuk pada sintaks keempat, yaitu memonitor kemajuan proyek. Langkah ini merupakan tahap implementasi rancangan proyek yang telah disusun sebelumnya. Aktivitas dalam proyek yang dapat dilakukan seperti membaca, meneliti, observasi, mengunjungi objek, dan juga lain-lain yang dapat membantu penyelesaian pengerjaan proyek. Nah, kemudian dua langkah terakhir dari Project Based Learning adalah menilai hasil belajar dan mengevaluasi pengalaman belajar peserta didik. Langkah ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik serta merefleksi aktivitas dan juga hasil proyek yang telah dijalankan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit kelebihan dan juga kekurangan dari Project Based Learning. Nah, untuk yang pertama terkait dengan kelebihan Project Based Learning, antara lain dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, untuk yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan kerjasama, dan yang ketiga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan yang keempat meningkatkan kemampuan komunikasi. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu membutuhkan banyak peralatan yang harus disediakan oleh pendidik maupun peserta didik, serta membutuhkan lebih banyak waktu dalam proses perencanaan dan juga penerapannya di dalam kelas. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kekurangan dan juga kelebihan dari Project Based Learning. Namun, untuk kali ini kita hanya akan sedikit membahasnya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya Gunawan, sampai jumpa di lain kesempatan.